Halo teman-teman semua, mari kita mengenal logika fasi. Nah, dalam bab pengantar logika fasi, nantinya kita akan mempelajari mengenai sejarah logika fasi, perkembangan logika fasi, variabel dan himpunan fasi, derajat dan fungsi keanggotaan, operasi dasar sadeh, fungsi implikasi, dan juga metode inferensi fasi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Hadi, apakah suhu ruangannya dingin atau panas? Hadi merespon, menurutku agak dingin. Dari percakapan mereka, kita bisa menyimpulkan bahwa konteks suhu udara tidak hanya memiliki dua nilai yang jelas, panas atau dingin, tapi berada dalam spektrum yang kontinu antara kedua ekstrim tersebut. Nah, kita juga bisa mengatakan bahwa suhu 30 derajat terasa panas, sementara suhu 10 derajat terasa dingin. Namun, suhu 20 derajat bisa terasa sedang ataupun agak dingin. Nah, hal ini tergantung pada konteks atau persepsi individu, serta faktor eksternal dan internal lainnya. Apakah teman-teman pernah membuat suatu keputusan? Tentunya kita membuat keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, beberapa keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai salah atau benar, karena kenyataan dalam kehidupan sehari-hari seringkali lebih kompleks dan tidak selalu dapat dipisahkan dengan tegas. Misalnya, saat kita ingin mengkategorikan suhu udara, apakah suhu 22 derajat Celcius itu panas atau dingin? Jawabannya bisa saja berada di tengah-tengah, tergantung pada persepsi kita. Nah, hal inilah yang membuat logika fuzzy fleksibel. Logika fuzzy memungkinkan kita untuk memberikan nilai keanggotaan yang tidak absolut. Tidak absolut mengacu pada konsep bahwa nilai atau kategori yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena, dalam konteks ini yaitu suhu udara, tidak selalu berada pada satu titik tetap ataupun ekstrim, tetapi dapat berada dalam suatu rentang yang lebih fleksibel. Nah, karena berada dalam suatu rentang yang lebih fleksibel, oleh karena itu, logika fuzzy dapat mencerminkan kenyataan yang lebih kompleks dan juga dinamis. Nah, setelah memperhatikan ilustrasi, jadi apa itu yang disebut dengan logika fuzzy? Logika fuzzy adalah cara kita menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak situasi di dunia nyata, tidak selalu ada jawaban yang jelas antara benar atau salah. Nah, logika fuzzy dirancang untuk menangani situasi tersebut. Alih-alih hanya memberikan dua pilihan seperti ya atau tidak, logika fuzzy memungkinkan kita untuk memberikan nilai yang berada di antara keduanya. Sejarah logika fuzzy. Logika fuzzy adalah suatu konsep yang diperkenalkan oleh Lotfi Azadeh. Lotfi Azadeh merupakan seorang profesor di University of California, Berkeley pada tahun 1965. Lotfi Azadeh memperkenalkan konsep logika fuzzy dalam makalahnya yang berjudul Fuzzy Set. Tujuannya adalah untuk memperluas logika klasik yang hanya mengenal dua nilai biner, yaitu 0 atau 1, dengan suatu logika yang dapat menangani ketidakpastian dan juga derajat keanggotaan. Nah, bagaimana sih perkembangan logika fuzzy? Konsep awalnya dimulai pada tahun 1965, yaitu pada saat Lotfi Azadeh memperkenalkan logika fuzzy dalam makalahnya yang berjudul Fuzzy Set. Kemudian di tahun 1970, penerapan logika fuzzy dalam sistem kontrol otomatis mulai diperkenalkan. Dan pada tahun 1974, metode Mamdani diperkenalkan untuk sistem kontrol boiler. Kemudian pada tahun 1979, metode Tsukamoto diperkenalkan dan menghasilkan output crisp dengan aturan fuzzy. Kemudian pada tahun 1987, Matsushita memperkenalkan mesin cuci otomatis berbasis logika fuzzy. Dan kemudian pada tahun 1989, logika fuzzy digunakan dalam kereta api Sendai Shinkansen. Nah, kemudian pada tahun 1985, metode Sugeno diperkenalkan menggunakan konsekuensi berbasis fungsi linear. Kemudian pada tahun 1990, logika fuzzy mulai diterapkan secara luas di industri, otomotif, medis, dan juga telekomunikasi. Tahukah Anda bahwa kereta api cepat Sendai Shinkansen salah satu yang tercepat di dunia menggunakan logika fuzzy untuk efisiensi, keamanan, dan kenyamanan perjalanannya?
mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana hal ini bekerja. Logika fasi digunakan untuk mengatur akselerasi dan pengereman kereta api dengan lebih presisi, yaitu berdasarkan data yang real time. Misalnya, saat kereta mendekati tikungan tajam atau medan yang curam, sistem logika fasi secara otomatis menyesuaikan kecepatan untuk menjaga stabilitas dan kenyamanan dari penumpang. Sistem ini bahkan mampu meminimalkan akselerasi atau pengereman, yang mana memberikan result yaitu perjalanan yang lebih mulus walaupun kereta api bergerak dengan sangat cepat. Nah, setelah kita mempelajari penerapan logika fasi dalam bidang transportasi, logika fasi juga dapat diterapkan dalam sistem kendali otomatis dan juga medis atau kesehatan. Nah, bagaimana sih sistem penerapan logika fasi di bidang sistem kendali otomatis? Contohnya adalah penerapan di termostat berbasis logika fasi yang banyak diterapkan di berbagai jenis sistem HVAC, yaitu Heating, Ventilation, and Air Conditioning, di gedung-gedung modern, hotel, bahkan rumah pintar. Dengan sistem ini, penggunaan energi dapat dioptimalkan karena sistem akan secara otomatis menyesuaikan tingkat pendinginan atau pemanasan sesuai dengan kondisi nyata yang ada di ruangan. Begitu juga mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, contohnya jumlah orang, aktivitas yang dilakukan, dan kondisi lingkungan eksternal. Nah, selain itu, penerapan logika fasi dalam sistem kendali otomatis juga digunakan dalam berbagai perangkat rumah tangga, misalnya oven pintar, mesin cuci otomatis, kendaraan, dan dengan sistem kontrol iklim cerdas. Nah, kemudian di bagian bidang medis, penerapan logika fasi dalam diagnosis penyakit tertentu menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia dalam pengambilan keputusan medis. Berbeda dengan sistem sebelumnya, yaitu sistem konvensional, yang mana bekerja berdasarkan batasan-batasan yang tegas, seperti apakah gejala atau tidak. Namun, dengan sistem logika fasi mampu menangani ketidakpastian dan variasi dalam data medis, di mana gejala penyakit seringkali tidak hadir dalam bentuk yang absolut, tetapi dalam derajat keparahan yang berbeda-beda. Nah, salah satu penerapannya adalah untuk diagnosis diabetes mellitus tipe 2. Penyakit ini memerlukan pengolahan data yang kompleks dan multidimensional. Nah, oleh karena itu, logika fasi sangat efektif diterapkan dalam menganalisis penyakit ini. Sekian penjelasan dari saya. Bertemu lagi di materi selanjutnya.